Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri, dan insya Allah ya hari ini merupakan hari terakhir di bulan Ramadan, sehingga insya Allah kita semua besok pagi akan bersama-sama ya, menuju tempat sholat, akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Ada beberapa hal ya, yang bisa dikerjakan dan ini merupakan sunnah pada saat Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama yaitu mandi, ya, sebagaimana mandi janabat. Saya akan membacakan hadisnya. An-Nafi anna Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an kana yagtasilu yaumal fitr qabla ayat 2 ila musalla. Dari Nafi, sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu an mandi sebagaimana mandi janabat pada hari raya Idul Fitri sebelum berangkat pergi menuju tempat sholat Id. Nah itu dalilnya atau hadisnya. Ada dalam hadis riwayat Malik. Prakteknya bagaimana, Abah? Prakteknya yaitu pada saat Bapak Ibu akan pergi menuju tempat sholat Id, diusahakan supaya mandi janabat terlebih dahulu. Niatkan ya, ingin mendapatkan pahala dari Allah karena menghidup-hidupkan sunnah dari Nabi. Ya, dan ini juga dikerjakan oleh para sahabat, ya, para sahabat Nabi. Kemudian yang kedua yaitu sunnahnya memakai pakaian yang paling bagus yang dimiliki. Ya. Saya akan bacakan hadisnya. An-Nafi anna ibna Umar kana yalbasu fi idaini ahsana thiyabih. Dari Nafi, sesungguhnya Ibnu Umar memakai pakaian yang paling bagus pada dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, penjelasannya. Pada saat Bapak Ibu sesudah selesai mandi janabat, kemudian bersiap-siap memakai pakaian. Hanya saja sunnahnya yaitu memakai pakaian yang paling bagus di antara yang bagus. Memakai pakaian yang terbaik di antara yang baik. Umpama punya rizki, jauh-jauh hari umpama mempersiapkan beli yang baru, itu juga boleh. Berarti menurut sunnahnya itu tidak harus baru, tetapi memakai pakaian yang paling bagus menurut Bapak Ibu yang sekiranya dimiliki. Umpama punya rezeki ingin membeli yang baru kemudian dipakai yang baru, itu juga boleh. Jadi intinya silahkan sebelum berangkat siapkan dulu pakaian yang terbaik, kemudian pakai pakaian yang paling bagus itu, kemudian silahkan berangkat menuju ke tempat sholat. Maksudnya ya, ke tempat sholat Idul Fitri. Itu ya, itu sunnahnya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu memakai wangi-wangian. Saya akan bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tibur rijal ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu." Ya. Wangi-wangian untuk laki-laki itu tampak harumnya dan tidak tampak warnanya. Ya. Jadi wangi-wangian untuk laki-laki itu tampak harumnya dan tidak tampak warnanya. Berarti laki-laki memakai minyak wangi. Kalau minyak wangi itu kan ya, tidak tampak warnanya, tidak kelihatan, tapi bisa mencium wanginya. Itu sunnahnya laki-laki berarti memakai wangi-wangian. Kita lanjutkan hadisnya. Wa thibun nisa ma dhahara launuhu wa khafiya rihu. Ya. Sedangkan wangi-wangiannya untuk perempuan
yaitu tampak warnanya dan tidak tampak harumnya. Ini berbeda, wangi-wangian untuk wanita. Nah, penjelasannya. Untuk laki-laki berarti sunahnya memakai wangi-wangian. Tadi saya sudah jelaskan. Ya, karena wangi-wangian itu minyak wangi kan tidak terlihat oleh mata, hanya wanginya yang tercium. Sedangkan untuk perempuan, ya, wangi-wangiannya itu adalah yang tampak, yang terlihat. Contoh umpama pakai bedak. Itu kan bedak bisa membuat umpama pipinya terlihat jadi putih umpamanya. Atau pakai apa namanya yang di sini di bibir, lipstick. Itu juga boleh. Ya, sunahnya seperti itu, yang tampak, yang terlihat. Ya. Atau umpama apa yang di alis itu, ya, namanya shadow atau apalah, itu boleh. Sunahnya seperti itu. Ya. Jadi sunahnya kalau untuk wanita, wangi-wangiannya itu yang terlihat atau yang tampak. Ya. Kan kalau laki-laki nggak mungkin, biar tampak wangi-wangian pakai lipstick umpamanya. Ya, karena apa? Memang kalau laki-laki sunahnya tadi yang tidak tampak. Ya. Nah, adapun umpamanya ya, wanita bagaimana Abah kalau pakai minyak wangi? Ingat ya, ada dalam hadis lain itu dijelaskan pada saat seorang wanita memakai harum-harum pewangian kemudian dia keluar dari rumahnya, nah itu haram. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya, berarti yang dihalalkan, yang dibolehkan, yaitu yang tampak saja. Adapun umpama pakai deodoran boleh tidak boleh, karena di situ yang namanya deodoran kan sebatas tercium oleh dirinya. Tapi kalau minyak wangi itu kan bisa tercium oleh orang lain, khususnya laki-laki yang bukan mahramnya. Berarti wanita boleh tidak pakai minyak wangi, boleh asalkan ya, umpamanya hanya untuk di kamar saja, ya, atau di rumahnya saja yang mana nanti pada saat memakai minyak wangi hanya tercium oleh suaminya umpama seperti itu tuh boleh, ya. Tapi kalau untuk keluar memang itu larangan, ya. Yang keempat yaitu sunahnya makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Saya akan bacakan hadisnya. An Abdillah ibni Buraidah an abihi qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumul fitr hatta yat'amu wa la yat'amu yaumal adha hatta yusalli. Ada dalam hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abdillah bin Buraidah, dari bapaknya dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar ke tempat sholat pada hari raya Idul Fitri sehingga makan terlebih dahulu. Dan Nabi tidak makan terlebih dahulu pada hari raya Idul Adha sehingga melaksanakan sholat Idul Adha. Penjelasannya, pada saat hari raya Idul Fitri, sunahnya Bapak Ibu setelah mandi, kemudian memakai pakaian yang terbaik. Ya. Kemudian laki-laki sunahnya memakai wangi-wangian, wanita boleh memakai bedak, lipstick, shadow umpamanya. Nah, setelah itu umpamanya bagaimana lagi Abah? Sunahnya yaitu makan terlebih dahulu sebelum berangkat. Ya, batalkan dulu. Karena ini hari raya Idul Fitri. Ya. Adapun untuk hari raya Idul Adha, sunahnya itu pada saat Bapak Ibu ingin berangkat nih dari mulai subuh, ya kan siap-siap, kemudian ingin melaksanakan sholat Idul Adha, sunahnya itu tidak makan. Makannya itu nanti pada saat selesai sholat Idul Adha. Tuh ya. Jadi sunahnya seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu membaca tahlil dan takbir, ya. Kita biasa menyebut dengan takbiran. Saya akan bacakan hadisnya. An Abdillah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju minal idaini rafi'an sautahu bitahlili wa takbir. Dari Abdillah radhiyallahu sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar di 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha.
dengan mengeraskan suaranya, yaitu dengan kalimat tahlil dan takbir. Nah, ini ada dalam hadis riwayat Baihaqi. Berarti sunahnya Bapak Ibu, pada saat hari raya itu kita takbiran. Nah, di sini saya akan contohkan takbiran. Jadi, ini yang paling mudah ya. Takbirannya saya akan contohkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu ya. Jadi silahkan diulang-ulang dengan suara yang keras. Itu seperti itu. Pada saat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Bahkan dijelaskan dalam hadis lain itu, Nabi pada saat berangkatnya menuju tempat sholatnya itu, ya umpama Nabi berangkat menuju jalan A, nanti pulangnya lewat jalan B. Tujuannya apa? Memang mensiarkan. Takbir ini disiar-siarkan. Itu seperti itu. Yang keenam, yaitu ucapan di hari raya. Insya Allah Bapak Ibu mungkin ingin tahu, ya, pada saat para sahabat Nabi di hari raya itu berjumpa dengan Nabi, kemudian ucapan apa yang diucapkan pada saat bertemu dengan Nabi. Kemudian Nabi menjawabnya seperti apa. Saya akan bacakan hadisnya. An Khalid ibni Ma'dan qala laqitu Wasilah ibnu Asqa radhiyallahu an fi yaumi Id faqultu taqabbalallahu minna wa minka faqala na'am taqabbalallahu minna wa minka. Qala Wasilah laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Id faqultu taqabbalallahu minna wa minka faqala na'am taqabbalallahu minna wa minka. Rawahu Baihaqi. Dari Khalid bin Ma'dan, dia berkata, aku bertemu dengan Wasilah bin Asqa radhiyallahu an, yaitu pada hari raya Idul Fitri, lalu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Kemudian dia menjawab, na'am taqabbalallahu minna wa minka. Kemudian dia berkata, aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya, lalu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Ya, kemudian Nabi menjawab, na'am taqabbalallahu minna wa minka. Itu ya, ada dalam hadis riwayat Baihaqi. Berarti penjelasannya, pada saat Bapak Ibu setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, kemudian silahkan mengucapkan ini sebagai ucapannya. Pada saat setelah selesai bersalaman, ya, mengucapkan apa? Taqabbalallahu minna wa minka. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk wanita, taqabbalallahu minna wa minki. Tapi kalau untuk umum, untuk orang banyak, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu seperti itu. Kemudian silakan dijawab. Ya, contoh, ya Abah contohkan. Pada saat Abah umpama bertemu dengan seorang laki-laki, ya, kemudian ya Abah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Kemudian laki-laki itu ya menjawab na'am taqabbalallahu minna wa minka. Seperti itu. Umpama Abah bertemu dengan seorang ibu-ibu, ya, taqabbalallahu minna wa minki. Kemudian ibu-ibunya menjawab, na'am taqabbalallahu minna wa minka. Karena Abah kan laki-laki. Andai kata umpama Abah lewat nih, ya banyak umpama, ya orang itu orang banyak. Abah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu ya, silaturahim. Jadi mengenai silaturahim ini Bapak Ibu ada di dalam hadis Imam Bukhari. Saya akan bacakan hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyub satalahu fi rizqih wa yung sa'alahu fi atharihi fal yasil rahimah.
Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang senang ya dibentangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung pada famili, ya, pada famili, pada keluarga, pada saudara. Jadi barang siapa yang ingin dibentangkan rezekinya, ingin diluaskan rezekinya, dan ingin dipanjangkan umurnya, maka perbanyaklah silaturahim. Dan insya Allah besok merupakan hari raya Idul Fitri, Bapak Ibu bisa menyempat-nyempatkan untuk sama-sama bersilaturahim, mengunjungi sanak dan familinya. Di Indonesia ini ya memang sudah menjadi tradisi yang namanya mudik, ya, yang dari kota misalnya mudik ke kampung karena ingin bertemu silaturahim dengan kakak-kakaknya, ya, orang tuanya, saudara-saudara. Itu sangat baik, ya. Sesuai dengan hadis ini, ya, diniatkan hatinya, ya, niatkan karena Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah, yaitu pahalanya Allah akan membentangkan, Allah akan luaskan rezekinya, Allah akan panjangkan umurnya. Dan mengenai silaturahim ini, ya, umpama ya yang muda ternyata repot, boleh tidak yang lebih tua itu datang mengunjungi ke orang yang lebih muda, itu boleh, ya. Jadi fleksibel saja. Hanya saja secara etika memang baiknya yang muda itu mendatangi yang lebih tua. Hanya saja umpamanya ternyata tidak memungkinkan, dan yang memungkinkannya itu yang tua mengunjungi yang muda, ya boleh-boleh saja. Nah, adapun sebaiknya sebagai anak, memang baiknya anak itu mengunjungi orang tua, ya, bukan orang tua mengunjungi anaknya. Ya, kalau sekiranya bisa seperti itu lebih baik, lebih tepat. Ya, sengaja datang silaturahim untuk berkunjung ke sanak famili, niatkan dalam hatinya ingin mendapatkan pahala dari Allah, yaitu pahalanya Allah akan membentangkan, akan meluaskan rezekinya, dan juga Allah akan memanjangkan umur orang yang sengaja silaturahim kepada familinya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Jangan lupa pada saat silaturahim, umpama dari kota ke desa-desa, ya, pada saat bertemu tadi, ya, assalamualaikum, umpama bunda atau apa, kemudian ucapkan taqabbalallahu minna wa minka kalau untuk laki-laki. Kalau umpama kita ketemunya wanita, taqabbalallahu minna wa minki. Nah, kemudian umpama pada saat berkunjung di rumahnya itu banyak orang, boleh ya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu sunahnya seperti itu, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Sedikit informasi Bapak Ibu, insya Allah ya, di Tanah Suci ya, setelah Lebaran ini ya, banyak orang yang umrah di bulan Ramadan akan kembali ke negaranya masing-masing. Dan ya, setelah selesai umrah Ramadan, pemerintah Saudi mempersiapkan untuk pelaksanaan ibadah haji. Dan nanti setelah pelaksanaan ibadah haji, barulah akan dimulai lagi yang namanya umroh. Jadi ada yang namanya awal umroh, awal musim umroh. Nah, berarti dari sekarang Bapak Ibu yang sudah memiliki rezekinya, sudah siap bekalnya, silahkan bisa menghubungi Abah untuk bisa bersama-sama melaksanakan umroh. Ya, insya Allah Abah akan berangkat di bulan Oktober. Ya, insya Allah bersama para jamaah. Barangkali Bapak Ibu yang ingin ikut bareng dengan Abah bisa mendaftar di bulan Oktober. Harganya 29,5 juta selama 12 hari. Adapun umpama ya, ingin umroh di bulan-bulan yang lainnya juga tersedia paket umroh, ada umroh ekonomis, ada juga umroh yang spesialnya. Ya, kalau yang ekonomis itu kan harganya 29,5 juta, kalau yang spesial itu harganya 36, sekian juta. Ya, insya Allah nanti silahkan hubungi Abah, nanti insya Allah nomornya akan tertera di video ini. Dan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji, umpama ingin dibimbing dari segi keilmuannya secara privat, itu juga bisa menghubungi Abah. Ya, di samping itu juga ya, untuk Bapak Ibu yang memiliki keluarga yang sudah meninggal, kemudian ingin ya, mengirim pahala jariah, ingin mengumrohkan atau ingin membadal umrohkan, insya Allah ya,
Abah bersama tim yang ada di Saudi, yang ada di Mekah sana, insya Allah siap ya, menerima titipan. Barangkali ada titipan untuk badal umroh, ya, bisa menghubungi Abah. Atau barangkali Bapak Ibu ingin sodako Al-Quran, ingin diwakafkan di Masjidil Haram, ya, umpama supaya mendapatkan pahala jariah itu juga, ya, insya Allah Abah bersama tim bisa, insya Allah bisa melaksanakannya, ya, karena sampai sekarang ya, sudah mungkin ratusan Al-Quran yang disedekahkan di Masjidil Haram melalui Abah Jojo Group ini, ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum.